ya? Sehat, Guru. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo unjuk tangan. Siapa? Ya, baik, Mbak Ditya. Ya, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ditya sudah memimpin berdoa. Nah, selanjutnya untuk menanamkan sikap nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin? Saya. Ya, baik Mbak Jalia. Sebelumnya kita berdiri dahulu ya. Baik, yuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Ibu akan mencontohkan untuk tepuk semangat. Baik, Ibu contohkan terlebih dahulu, nanti anak-anak bisa mengikuti Ibu ya. Baik, Bu. Ya, tepuk semangat. 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 Yes, yes. Nah, seperti itu. Yuk, mari kita coba bersama-sama. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes, yes. Nah, seperti itu. Semoga dengan tepuk tersebut menambah semangat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, nanti yang Ibu panggil namanya, unjuk tangan dan berkata hadir Bu, seperti itu ya. Baik, Ibu mulai. Mas Galang. Hadir, Bu. Baik. Mbak Iva. Hadir, Bu. Iya. Mbak Ditya. Hadir, Bu. Iya. Mas Denis. Hadir, Bu. Iya. Mbak Jalia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi apa? Kalimat efektif. Ya, baik sekali. Masih pada ingat semua ya? Ya, Bu. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan dengan materi organ gerak hewan dan manusia serta ide pokok. Sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Tidak, baik Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah dengan membaca teks, siswa dapat menentukan organ gerak pada hewan dan manusia. Tujuan yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Tujuan yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan ciri-ciri ide pokok. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah percakapan. Percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia. Siapa yang berani membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Jalia, ayo dibacakan, nanti gantian. Ya, mulai dari ini ya.
Pak lucu yang kelinci. Kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang siapa yang ingin melanjutkan percakapan? Iya, Mbak Iva. Yuk dibaca ini. Benar. Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh orang-orang geraknya pada dasarnya orang gerak kelinci serta hewan lainnya. Hampir sama dengan orang gerak manusia. Ya, sudah. Baik, masih ada satu percakapan. Siapa yang ingin membaca? Ya, Mas Galang. Yuk, terakhir ini. Yang keras, Mas Galang. Yang keras yuk. Tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mau membacakan percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa pengertian organ gerak itu? Saya Bu. Ya, Mbak Ditya. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai atau seluruh bagian dari tubuh. Iya, baik sekali. Jawaban Mbak Ditya sudah benar. Gerak adalah berpindah tempat dari sebagian tubuh. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan. Jadi organ gerak pada hewan dan manusia dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada organ gerak pasif dan ada organ gerak aktif. Ya, organ gerak pasif salah satunya adalah tulang. Nah, organ gerak aktif adalah otot. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, memiliki beberapa gambar. Gambar dua ini gambar apa? Kelinci Bu. Ya, baik. Ya, benar sekali. Gambar dua ini adalah gambar kelinci. Ibu ingin bertanya, kelinci bergerak menggunakan apa? Siapa yang tahu? Ujuk tangan. 4 Ya. kaki Bu. Iya, Mbak Jalia, benar sekali. Kelinci bergerak menggunakan 4 kaki. 2 kaki pendek di bagian depan dan 2 kaki panjang di bagian belakang. Ya, kaki yang belakang berguna untuk melompat. Begitu. Kemudian gambar 3 gambar apa? Kata Bu. Iya, benar sekali Mas Denis. Kakak bergerak menggunakan apa? Siapa yang tahu? Ayo, Mbak Iva tahu nggak? Kakak bergerak menggunakan apa? Menggunakan? Iya, menggunakan 4 kaki. 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Ular. Sekarang masih ada satu gambar lagi. Gambar apa? Gambar? Iya, ular. Ular bergerak menggunakan? Hah? Menggunakan? Iya, menggunakan perut. Ular menggunakan perut bergerak secara melata. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ide pokok. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang sudah tahu apa pengertian ide pokok? Ada yang sudah tahu? Belum. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit. Ide pokok adalah gagasan suatu paragraf, atau lebih singkatnya, ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf tersebut. Jadi, misalnya ada sebuah paragraf. Nah, intinya dari sebuah paragraf itu membicarakan tentang apa? Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, Ibu akan menuliskan sedikit di papan tulis. Nah, anak-anak bisa melihat? Bisa membaca? Bisa. Kelihatan tidak?
Baik, nah Ibu akan menjelaskan sedikit. Dalam setiap paragraf terdapat satu gagasan utama. Gagasan utama dibagi menjadi dua. Ada deduktif dan ada yang induktif. Siapa yang tahu? Deduktif itu apa? Baik, belum ada ya. Nah, jadi paragraf deduktif ini adalah paragraf yang pokok utamanya berada di awal kalimat. Nah, ini kan D, berarti depan kalimat atau depan paragraf. Nah, sedangkan induktif kalimat utamanya berada di belakang. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sekarang kegiatan kalian adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Nanti kalian membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, tugas kalian adalah menentukan ide pokok dalam setiap paragraf seperti ini ya. Nah, nanti di sini sudah ada kolomnya. Paragraf kedua, ide pokoknya apa? Kalimat pengembangnya seperti apa? Seperti itu. Nanti Ibu contohkan. Kemudian tugas selanjutnya adalah mengembangkan kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit cara mencari ide pokok. Nah, Ibu minta tolong siapa yang mau membacakan bacaan paragraf pertama? Siapa? Mbak Jalia? Ya, Mbak Jalia, baik, bisa dibacakan paragraf pertama. Judulnya dibaca organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sudah? Sudah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jalia. Nah, jadi Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mencari ide pokok. Dalam paragraf pertama ini, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah ya. Nah, kalimat selanjutnya hingga akhir kalimat itu disebut dengan kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Kalian bisa berkelompok dan mendiskusikan tentang apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mencari ide pokok dan melakukan dan mengembangkan kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Baik, bisa dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, bisa berdiskusi terlebih dahulu. Baik, sudah selesai belum? Banyak. Nah, Ibu ingin bertanya, yuk siapa yang bisa menyebutkan ide pokok dalam paragraf kedua itu apa saja? Yuk, dapat dibacakan. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Iya, benar sekali Mbak Jalia. Sekarang, siapa yang bisa membacakan hasil diskusi mencari ide pokok dalam paragraf ketiga? Mbak Iva? Tulang merupakan alat gerak pasif. Otak merupakan alat gerak aktif. Iya, benar sekali. Jadi, sekarang sudah bisa kan mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Sudah? Sudah. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf? Saya mau. Iya, Mbak Lydia, mau paragraf yang berapa? Paragraf 1.
dibacakan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dan sistem gerak dan hewan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ditya. Kemudian, siapa yang bisa mengembangkan ide pokok kedua? Siapa? Mas Galang? Bisa membacakan hasil diskusinya? Yuk. Coba ibu baca yuk. Nih. Ya, yang bawah. Yang keras ya. Yang keras biar teman-temannya kedengeran. Fungsinya organ gerak misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, dan lain-lain. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang organ gerak hewan dan materi ide pokok. Nah, baik, Ibu bagikan ya. Bisa dikerjakan di kertas langsung. Jangan lupa menulis nama, nomor absen, dan kelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, baik, Ibu bagi. Jangan lupa beri nama, kelas, sama nomor absen. Baik, Ibu beri waktu 10 menit ya. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik. Saya Bu ambil. Nah, kita sudah selesai mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Ibu ingin bertanya, organ gerak hewan terdiri dari dua apa saja? Organ gerak pasif dan aktif. Iya, Mbak Ditya. Nah, organ gerak pasif contohnya apa? Tulang, ya benar sekali Mbak Iva. Sedangkan organ gerak aktif, siapa yang bisa menyebutkan? Ya Mbak Jalia? Apa? Otot. Iya, otot. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, selain mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia, kita juga sudah mempelajari tentang ide pokok. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu ide pokok? Saya, Bu. Mbak Ditya? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi landasan suatu paragraf. Ya, benar sekali. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan dalam sebuah paragraf. Itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang membuat karangan. Kalian dapat membaca buku terlebih dahulu ya. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk, bisa berdiri terlebih dahulu. Ayo, Mas Denis berdiri dulu. Ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, bisa duduk kembali. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, siapa yang ingin memimpin doa? Mas Galang? Baik, yuk teman-temannya dipimpin.
teman-teman, kita berdoa dulu. Baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.